Ngomong-ngomong tentang dua tanah suci, saya curiga nih. Jangan-jangan setelah pulang dari dua tanah suci kepikiran jadi resign nih. Oh ya, itu salah satu faktor ketika ngobrol di sana gitu kan. Ya Allah, udah nyangka. Ngobrolnya apa nggak usah diceritain Om. Itu sih Iya. memang intern saya dengan dia yang ngobrolin saya tuh. Iya. Pak kok ke tanah suci tapi masih titik-titik lah gitu ya. Iya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang guys, saya mau mendatangi teman lama saya. Dulu teman saya ini mantan apa Bun? Mantan kepala cabang Bank BUMD. Bank BUMD ya? Iya, di Subang. Iya, yang menariknya guys, jadi teman saya ini memilih resign. Padahal gajinya kepala cabang itu gede loh. Yo, lumayan lah, gede Sekarang banget. memilih jualan es gara-gara ingin hidupnya itu lebih tenang dan damai. Ya tahu sendirilah tentang cerita kalau kerja di bank itu seperti apa ya. Nanti kita tanya langsung kenapa memilih resign kerja di bank. Iya. Padahal kan kerja di bank itu uangnya gede, sekarang memilih Ya apalagi jualan beliau es. udah jadi kepala cabang mah udah Iya, Masya Allah ya. gajinya tuh udah puluhan dan dapat fasilitas dari Kantornya. kantor. Malah jualan es. Makanya saya penasaran nih, apa udah kaya gitu ya? Ya mungkin jualan es mungkin lebih lebih nyaman kali ya, Bi. Iya, ya, memang uang itu tidak menjamin seseorang itu menjadi bahagia. Iya. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya semuanya itu kan udah jadi pilihan masing-masing ya, Bi. Oke guys, pokoknya ikutin terus video saya hari ini. Nah guys, sekarang saya sudah nyampe. Nah ini nih tempatnya, bisa teman-teman lihat. Jadi memilih jualan es ini ya, Jelly Potter. Heran saya juga udah dapat gaji puluhan juta tapi malah milih berhenti. Kenapa ya? Kita tanya-tanya langsung. Kamu kan dulu pernah kerja di bank. Bank apa itu? Di suatu bank pemerintahan lah, bank daerah. Daerah. Nggak usah sebut nama ke banknya kali ya. Iya, jangan disebut ya. Saya takut Nanti ada yang tahu saya pasti komen di bawah tuh pasti Iya. Bang. Nah, dulu kerja di bank dari tahun berapa? Kurang lebih tahun 2000-an. 2000. 2000-an sampai dengan 2019. 2019. Kurang lebih hampir 20 tahunan lah. Nah, kerja di bank itu kan tahu sendiri lah ya teman-teman. Gajinya apalagi Kepala cabang. kepala cabang ya. Dulu pernah ditempatkan di mana aja? Saya pernah di yang paling lama sih di Pamanukan. Pamanukan, ya? Kemudian saya pernah ke Cianjur, di Sukabumi, terus kemudian di daerah Patrol Indramayu. Kemudian pernah di Cirebon juga. Oke. Jadi udah melalang buana Om, hampir 20 tahun lah. Oh, kita sambil duduk aja yuk. Boleh. Sebelah sana tuh. Ya. Jadi pernah ditempatkan di ini Berbagai ya, tempat-tempat kota. yang berbeda. Betul. Oke. Betul. Itu kan kerja di bank udah puluhan tahun tuh. Kenapa memilih resign dan jualan? Alasannya memang yang utama ya Om ya, satu, kerja itu gimana pun jabatannya pasti adalah kerja ke orang. Betul. Satu, gitu kan. Iya. Yang kedua, kemudian yang faktor paling utama sih memang dari keluarga. Keluarga. Anak. Iya. Anaknya kebetulan lagi di belakang tuh, tadinya saya mau ajak ngobrol. Jadi suatu ketika pembicaraan kita waktu malam gitu Iya. ya, anak saya tuh ngomong gitu, katanya, ayah kok waktunya kapan buat aku? Aduh, miris banget Nah. guys. Jadi saya kesentuh nih kerja di Arab. Itu kan, waktunya kapan buat aku? Aku tuh anak siapa sebenarnya? Ya Allah, sampai bilang gitu ya. Sehari-hari itu sama bibi Iya. di rumah. Asisten. Asisten di Iya. rumah gitu kan. Nah dari situ tuh saya terus terang mikir tuh, wah
iya ya, anak ini kan titipan Allah gitu. Betul. Masa kita lebih fokus kepada kerjaan, walaupun memang kita kewajiban itu bekerja ya sebagai kepala rumah tangga gitu kan. Tapi kan kalau hanya fokus bekerja kemudian anak nggak terdidik juga gimana gitu Om. Nah dari situ pembicaraan dengan anak itu memang singkat tapi sangat mengena buat saya. Kayak kalau itu bahasa saya cek kali tampar bolak-balik saya tuh. Jadi kesindir juga saya nih. Luar biasa memang apa namanya, setiap keputusan pasti ada Risiko. hal yang dikorbankan. Ada dikorbankan, Iya, betul. suatu contoh saya nih Betul. kerja di Arab, Betul. otomatis harus ada kontrak dong. Kalau kerja dia pasti ada kontrak maksudnya. Nah, kontrak itu minimal 2 tahun. Betul. Coba 2 tahun tuh lama loh. Lama. Saya pernah malah di penempatan di kantor itu di daerah patrol itu satu jalan itu 70 kilo. Nah, jalan itu saya setengah 6. Iya, Karena saya harus sampai kantor jam 7. iya. Kan saya harus nyontoin tim di bawah gitu kan. Kebetulan saya membawahi lumayan banyak tim. Itu saya harus datang duluan. Jam 7. Memang kita jam kerja mulai jam 8. Nah, pulang itu kita malam, Om. Ya Allah. Pulang malam paling nggak malam itu jam 8 itu udah paling bagus. Iya, iya. Paling bagus. Rata-rata jam 9 jam 10 lah. Iya. Sampai rumah anak sudah dalam kondisi terlelap tidur. Besok paginya aktivitas begitu lagi. Setengah 6 berangkat, anak belum bangun. Ya Allah. Nah, itu tuh periode itu tuh berjalan sekian tahun sampai mungkin anak juga berpikir kapan waktunya nih buat saya. Nggak normal nih hidup gue. Nah, nggak normal gitu Iya. kan. Ketika ada ujian segala macam, udah sama bibi aja. Ayah sibuk. Bunda juga lagi sibuk kerja gitu kan. Iya, Saya kan mikir dari situ tuh titik baliknya anak saya ngomong begitu nggak tahu. Ada yang ngomongin atau memang dari hatinya Ada paling dalam. faktor lain nggak kenapa sebabnya resign dari? Kalau faktor kejenuhan pasti ada. Faktor kejenuhan sekian 20 tahun lah. 20 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Oh iyalah. Jadi periode dari bawah sampai ke atas. Kalau dari kenyamanan orang lihat dari luar mungkin Iya, makanya saya kaget. Ini orang luar biasa loh. Kerja jadi pimpinan cabang tuh kan pakai Pakai dasi, dasi. difasilitasi mobil, ada mobil, ya. ada supir. Supir. Ya, ada supir. Yang paling lucu mungkin gini Om. Ketika mantan supir saya itu datang beli gitu pagi-pagi gitu. Iya. Pas saya jadi yang melayani gitu kan. Iya. Saya memang kebiasaan ketika membuka usaha, saya yang terjun duluan. Iya, iya, iya. Saya nggak ke karyawan langsung. Iya, iya. Yang lucunya begitu, Pak, kok sekarang berjualan begini? Dulu kan saya ngantar bolak-balik pakai mobil. Iya. Saya bilang ya nggak apa-apa lah, namanya hidup, siklus kehidupan. Yang paling utama memang keluarga. Iya. Faktornya Om, segede apapun gaji, kalau keluarga kita nggak happy, buat apa? Betul. Itu sih benar-benar apa namanya itu titik baliknya di situ. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang ya. Betul, Iya. betul. Tapi kita juga nggak menampik bahwa sumber kebahagiaan juga ada Ya, di situ. betul, ya kan? betul. Tapi bukan Iya. segalanya Om. Bukan segalanya. Bukan segalanya Nah, gitu. selama kerja di bank, apakah udah pernah haji atau umroh? Saya sudah umroh 2 kali Om. 2 Kalau kali. haji sih waiting list 2025. Alhamdulillah sudah daftar. Iya, Cuman 2005 katanya kebagiannya. iya. 2005. 2025 2020. kebagiannya. Keburu aki-aki. Ya, kan saya 2017 Nah, daftarnya. ngomong-ngomong tentang 2 tanah suci, saya curiga nih. Jangan-jangan setelah pulang dari 2 tanah suci kepikiran jadi resign nih. Oh ya, itu salah satu faktor ketika ngobrol di sana gitu kan. Ya Allah, udah nyangka. Ngobrolnya apa nggak usah diceritain Om. Itu sih Iya. memang intern saya dengan dia yang ngobrolin saya tuh. Iya. Pak kok ke Tanah Suci tapi masih titik-titik lah gitu ya. Iya. Pasti paham lah yang nonton. Insya Allah subscriber Alman Mulyana pasti Iya. paham bahwa kerja di bank itu banyak banget pertimbangan ya. Banyak Iya. resiko. Ini hidayah berarti ya. Oh. Dapat hidayah. Aduh, nih ngomong-ngomong saya mau nyobain dong. Boleh. Rasa paling enak rasa apa nih? Bebas Om. Ini ada menunya nih Om nih. Ada menunya, silakan. Nah, ini ada menunya. Ini Ya. ada yang squash, Iya. ada yang Ocean Milk pakai soda, Oke. ini yang spesial, ini yang varian Yakult, ini yang coklat. Total itu ada 55 varian rasa. Om. Wih. Nah, ngomong-ngomong waktu pertama buka es Jelly Potter ini Ada ceritanya. ceritanya gitu. Oh,
ceritanya tuh gini Om, ketika saya lewat gitu ya, ada di pinggir jalan di Kota Subang itu yang di pinggir Ricis Factory kan, tahu ya Ricis Iya, apa? iya. Ricis Factory ya, kalau nggak Iya. salah KFC. Nah itu ada orang bergerumun gitu, bergerumun banyak, ngantri lah. Iya. Nah saya kan penasaran ini usaha apa? Kok orang segitu banyaknya rela ngantri sampai depan-depan jalan gitu ya? Hits banget ya. Ngehit banget waktu itu. Nah saya kebetulan ngobrol sama karyawannya. Ini apa namanya? Oh ini Jelly Potter, ini franchise segala macam. Nah cuman waktu 2 hari nggak pikir panjang, saya langsung pergi ke pusat Di yang mana itu Jakarta, pusatnya? di Pademangan. Oke. Nah nggak lama mikir saya langsung buka. Waktu pada saat kerja sih cuman plan. Nggak action ya? Nggak ada action. Iya. Gitu Om. Jadi kan saya memang dalam strategi di perbankan ya alhamdulillah lah udah pengalamannya. Di sistem PAOC itu dijalanin, tapi pada saat membuka ini enggak, cuman berhenti di plan. Kalau sekarang kan sudah usaha sendiri, jadi malah dijalanin plan, action, organizing, controlling. Iya. Nah, ngomong-ngomong mau buka cabang di mana lagi nih? Saya lagi cari lokasi Om. Oke. Lagi soalnya kan kalau yang begini, kalau bukanya hanya sembarangan ya nggak akan lama. Betul. Kemudian manajerialnya juga bener-bener. Iya. Percayalah perbankan ya. Mantan pegawai bank. Nah, sekarang guys saya mau nyoba dulu ini Silakan. ya. Cara proses Cara pembikinannya bikinannya. seperti apa? Boleh. Pokoknya ikutin terus. Sambil nge-review ini nih esnya. Ini penuh banget. Sekap gini berapa bos? 10.000. 10.000. Wih, saya mau nyoba rasanya nih ya. Diaduk dulu Om. Dibuka dulu. Diaduk dulu. Oh, diaduk dulu. Iya, bawahnya kan sirupnya di bawah. Oh, Iya. Terus belum diaduk. Nah, terus Kalau ini nggak ada pilihan harus diaduk, bukan kayak bubur. Jadi nggak iya diaduk. sih. itu yang Ocean Mix. Soda. Jadi ini ada soda ya? Ada soda Sprite. Mau jadi bikin merek ya. Gimana, Bi? Sekali lagi. Ih, Wih, benar bos. Ini pantesan rame terus ya. Rasanya guys, wah juara pokoknya, mantap jiwa, mempesona sepanjang masa ini. Jadi segini harganya 10.000. 10.000. Jadi Jelly Potter ini udah buka cabang di Jalan Cagak. Jalan Sagak, Sagala Herang, sama yang di dekat pabrik Tekwang, Subang. Nah, ini tahu tempat-tempat strategisnya gitu loh. Disurvei dulu gitu ya. Survei, kemudian kita interview, kita lihat kepadatan penduduk. Di situ ada pesaing enggak gitu kan? Sampai segitunya ya. Kalau misalnya di kota sebenarnya nggak lebih bagus daripada di kampung. Di kota itu kan banyak kompetitor sebenarnya gitu. Nah, ada. untuk di desa Siluman di desa Siluman ini udah ada kompetitor belum? Kalau saya pelajarin sih sejenis ini belum. Belum ya? Belum. Jadi ini es kekinian memang ya, harus dicoba. Tempatnya itu berada di pinggir apa, Bos? Masjid Jami Al Istiqomah. Masjid Jami Al Istiqomah. Istiqomah. Mumpung ownernya masih ada di sini, silahkan mampir nih. Siap. Kalau Tunggu. pengen ketemu, misalkan pengen nanya-nanya tentang Aman Mulyana, bisa tanya langsung nanti sama Pak Erik ya. kita boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Kalau misalnya franchise gini, kita tempatnya itu harus yang sesuai sama yang punyanya nggak? Maksudnya kalau yang punya franchise itu Oh, enggak.
Jadi kita di ACC apa enggak? Oh iya, harus di ACC kita ada aturannya. iya, Jadi kita nggak boleh berdekatan dengan yang lain. Oh. Kita ada semacam pengajuan pembukaan. Iya. Dikasih kita link. Ketika kirim link, kemudian ada terdaftar dekat, dia langsung reject, Oh. langsung menolak. Nah, kalau misalnya ada yang maksain, kita bisa komplain. Setelah komplain, berikut dengan nomor boot itu, bisanya di-ban sama pusat. Nggak dikirimin bubuk. Ternyata Bennett itu bukan hanya di YouTube ya. Di sistem perusahaan juga ada ya. Ya untuk melindungi franchiser lah. Iya betul. Nah, kita balik lagi ke topik pembahasan tadi obrolan kita. Nah, yang tadi disebut komplain tentang pekerjaan tuh ini bukan? Ini yang si bungsu, Oh. yang sekarang kelas 6 SD. Itu waktu ngomong umur berapa tahun, Dek? Saya Lupa. 2019, momennya kan pas Om saya keluar. Oh. Nggak lama. Iya, iya. Gitu. Jadi 2019. keluar di bank tuh gara-gara Permintaan. namanya siapa? Malva. Apa? Namanya Biar kedengeran. Malva. 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 Jadi apa namanya? Berasa nggak punya bapak. Aduh, saya juga kesinir banget nih. Untuk angkatan ini saya 5 tahun loh. Sampai anak saya bilang, Om, coba bayangin. Om, sini Om. Miris nggak? Karena kebiasaan. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang udah resign dan bisnis ya, buka bisnis. Mudah-mudahan bisnisnya lancar. Nah, sekarang gimana perasaan Malva? Seneng nggak? Iya. Senang sih. Seneng ya? Bisa jadi pelajarannya tuh nggak susah gitu, nggak jadi harus jadi dibimbing lah. Iya, iya. Jadi nggak selalu sama Bibi ya? Nggak sama bibinya selalu nggak ngerti. Iyalah. Dipikir-pikir anak itu kayak nggak ada harganya ya. Iya nggak? Padahal anak itu segalanya. Lebih berharga daripada emas berlian. Betul, betul, betul Om. Aduh, luar biasa. Tapi alhamdulillah di balik semua ini ada hikmahnya, hikmahnya. ya. Dan sekarang alhamdulillah udah buka bisnis es Jelly Potter. Biar durasinya tidak terlalu panjang, oke guys, segitu aja dulu untuk obrolan ringan saya hari ini bersama Bapak Erik. Kalau ada yang kenal, silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA teman-teman semua. Biar yang mau beli Jelly Potter ini untuk wilayah Siluman Pabuaran. Siluman Pabuaran Ciambulu. bisa datang ke pinggir masjid ya. Masjid terbesar ini ya. Banyak sih. Tertua. Iya. Tertua. Nah, untuk yang di Subang Ada di Tekwang. ada di Tekwang. Terus Jalan Cagak, Depan Pegadaian. Penggadaian. Depan Pegadaian. Depan kantor Pegadaian. Oh, nah itulah ya. Sirinya di situ. Satu lagi Segala Herang di alun-alun, Wih, berarti udah dekat alun-alun. keren lah bisnis kekinian ini ya. Mudah-mudahan makin berkembang Amin. karena menyerap tenaga kerja kan. Kerja. Iya nggak? Betul. Oke guys, doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.